Penolakan atas keikutsertaan Israel dalam laga olahraga internasional bukan baru kali ini terjadi. Alasan yang dipakai pun sebagian besar serupa, yakni kedudukan Israel atas Palestina sejak 1967. Polemik atas penolakan keikutsertaan Israel beserta sanksi bagi mereka yang menolak ini semakin menjadi-jadi seturut berkembangnya invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Negara-negara barat dan sekutunya condong menolak keikutsertaan atlet Rusia dalam ajang olahraga internasional. Saat penolakan benar-benar terjadi, termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemungkinan Olimpiade 2024 di Paris, negara barat dan sekutunya tak ada yang geger, apalagi dijatuhi sanksi atas sikapnya itu. Ketika dalam banyaknya kasus yang didengungkan adalah ini olahraga, bukan politik. Namun, kasus pelarangan Rusia ikut serta dalam banyak turnamen bahkan penghapusan sirkuit MotoGP Rusia dari cadangan venue MotoGP pun juga ikut terjadi. Aktor atau pihak-pihak yang terlibat. Pada kasus ini, terdapat beberapa aktor atau pihak-pihak yang terlibat, terutama yaitu tentunya Israel dan Rusia. Tak hanya dua negara tersebut, ternyata apabila ditelusuri lebih dalam lagi, yaitu terdapat beberapa nama yang terlibat dan memiliki gambaran pribadinya, masing-masing sebagai berikut. Kapten Rusia, Artem Zhuba, yang secara tegas menyatakan bahwa FIFA dan asosiasi olahraga lain yang menghukum Rusia telah menerapkan standar ganda. Yang kedua, legenda sepak bola Mesir Mohamed Aboutrika, yang juga sempat menyemprot FIFA selaku induk Federasi Sepak Bola Dunia atas standar gandanya terhadap Rusia dan Israel. Dia ingin Israel menerima hukuman yang sama dengan Rusia. Tantangan dari berbagai pihak yang dihadapi oleh aktor utama. Penolakan kehadiran Israel di pentas Piala Dunia U20 2023 ini memang tak perlu dalam penjajahan yang mereka lakukan di Palestina selama bertahun-tahun. Beberapa negara terus mengutuk invasi Israel saat ini, tapi sikap ini terasa bertentangan dengan nasib yang terdengar dari Rusia beberapa tahun lalu. Pasalnya, Rusia justru mendapatkan sanksi berupa larangan bertanding bagi tim nasional maupun klub-klub dari FIFA dan UEFA. Penyebabnya ialah invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. FIFA dan UEFA hari ini bersama-sama memutuskan bahwa seluruh tim Rusia, baik itu tim nasional maupun klub, tidak berpartisipasi dalam kompetisi di bawah FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lanjutan. Sepak bola sepenuhnya bersatu di sini dan mendukung solidaritas penuh pada orang-orang yang terdampak di Ukraina. Perhatian utama dari sanksi ini adalah pencoretan keikutsertaan timnas Rusia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka awalnya mendekati Polandia ketika mereka berada di kandas. Orang Polandia secara alami bergerak menuju blok berikutnya. Apalagi Spartak Moskow. Merujuk pada masalah tersebut, mereka tidak mampu melaju dalam kompetisi di Liga Eropa. Beberapa dengan peringatan yang diberikan kepada Rusia setelah invasi ke Ukraina. Israel belum menerima sanksi apapun baik dari FIFA maupun UEFA. Israel tidak melakukan invasi ini selama beberapa tahun. Meski begitu, mereka tetap bebas melenggang dalam berbagai kejuaraan di bawah dua badan yang bersangkutan. Lalu ada penerapan strategi aktor utama. Yang pertama adalah Israel lolos ke Piala Dunia U20. Setelah berhasil tampil apik hingga ke babak final Piala Eropa U19, timnas Israel U19 dengan sendirinya mempunyai hak untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Indonesia selaku tuan rumah menghadapi tantangan baru. Pasalnya selama ini Indonesia menentang keras penjajahan Israel atas Palestina. Lalu yang kedua, Menpora serahkan urusan timnas Israel ke Kemlu. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali menyebut isu soal penolakan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20, menurutnya sejumlah lembaga pun memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, termasuk kata dia, Kemenlu yang memiliki tugas diplomasi politik. Lalu yang ketiga, strategi Kemenlu terkait kedatangan timnas Israel
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faisyah menegaskan bahwa keikutsertaan timnas Israel dalam Piala U20 yang akan dituan rumahi oleh Indonesia tidak akan menggoyahkan dukungan RI untuk Palestina. Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak akan pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk dari sedikit negara yang terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Timnas Israel menggunakan standar ganda, di mana semua orang bisa seenaknya. Mereka selalu teriak olahraga menolak politik, namun saat berhubungan dengan Rusia, prinsip tersebut terlupakan. Sanksi dari FIFA sendiri diberlakukan karena invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Bukan cuma timnas mereka yang dilarang tampil, namun juga semua klub bola yang ada di negara tersebut. Hal ini sangat berhubungan dengan teori diskriminasi. Teori diskriminasi merujuk pada penjelasan mengenai fenomena di mana individu atau kelompok tertentu diberlakukan secara tidak adil atau berbeda dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Teori ini mencoba untuk menjelaskan mengapa diskriminasi terjadi, bagaimana mekanisme bekerja, dan dampak pada individu dan masyarakat. Standar ganda merupakan pergambaran sikap seseorang yang tidak konsisten dalam menilai sesuatu. Seseorang mungkin memiliki standar tertentu dalam menilai sesuatu atau seseorang. Namun, standar itu tidak selalu ia gunakan secara konsisten dan kadang lebih memihak pada keuntungan dirinya sendiri. Dalam kasus ini, hal yang perlu kita sikapi adalah kita harus berlaku adil dan tidak membeda-bedakan serta jangan sampai ada perpecahan dikarenakan terdapat konflik sensitif yang masuk dan tidak sesuai dengan kategori tujuannya. Di dalam suatu bidang tentunya terdapat konflik yang beredar, yaitu tentang standar ganda FIFA dalam pemberian sanksi terhadap tim sepak bola asal Rusia dibandingkan dengan Israel. Beberapa faktor penyebab sudah teruraikan, dan apabila dijelaskan, kita dapat melihat bahwa dalam dunia sepak bola, permasalahan ini masih terus tersorot dan tidak akan pernah pudar, karena ini dapat dikategorikan sebagai masalah besar.